Lamun siro sakti, ojo mateni. Meski kuat, jangan Meskipun menjatuhkan. kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo ndisiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Hai guys, balik lagi dengan saya di channel Mbak Erwiek. Bagaimana kabar kalian hari ini guys? Semoga semua baik-baik aja ya. Guys, berikutnya ada video yang menarik ya. Sebenarnya ini video lama ketika Pak Jokowi masih jadi wali kota Solo dan sempat viral di tahun 2022. Sampai sekarang viral lagi gitu guys di tahun 2026, di mana Pak Jokowi mengakui sendiri bahwa dirinya itu sakti guys. Jadi Pak Jokowi menceritakan di situ ya, kalau dulu itu sempat beberapa kali, nggak cuma sekali ya, ada orang tua yang membawa anaknya gitu ya sakit, pengen ketemu Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi waktu itu cuma mengelus-ngelus kepalanya aja dan mungkin berdoa gitu ya supaya cepat sembuh. Dan luar biasanya itu anaknya itu sembuh dengan sendirinya gitu guys. Dan dari situlah Pak Jokowi akhirnya kan dia bercanda gitu, memang dirinya sakti dia bilang gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalnya ngomong sakti nggak sakti, memang Pak Jokowi terlepas dari hal-hal kayak gitu, itu memang banyak yang bilang Pak Jokowi sakti gitu guys. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu deh bagaimana video Pak Jokowi ketika mengatakan dirinya itu adalah orang yang sakti dan bagaimana komentar-komentar gitu ya dari netizen. Karena memang banyak kesaktian Pak Jokowi. Coba apa aja, kita lihat videonya. Ini dia. Lamun siro sakti, ojo mateni. Meski kuat, jangan Meskipun menjatuhkan. kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo ndisiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Nah itu aja. Ya, baik. Nanti jadi stand up komedi nanti. Satu lagi aja lah, satu lagi. Ini cerita juga jadi wali kota. Ada mungkin lebih dari 10 kali ya, ibu-ibu datang bawa anaknya. Anaknya itu sakit panas, anget. Loh kenapa dibak saya, enggak dibak ke dokter? Enggak Pak, ini sudah 2 hari ini mengingo. Nyebut nama Pak Jokowi gitu terus. Waduh ini saya jadi, ya oke, saya masuk ke kamar kecil dan saya basuh. Apa ini? Tangan saya, biar dingin. Saya keluar lagi, saya doain, kemudian saya usap mukanya anak itu. Udah sembuh, udah pulang, besoknya saya suruh cek ajudan, coba dicek anaknya. Balik, gimana, udah sembuh? Udah Pak, udah sekolah. Waduh, saya sakti juga ini. Tapi ada yang ini yang lebih fatal. Kesurupan dibawa ke saya coba. Udahlah suruh nunggu. Jangan lama-lama Pak, ini orangnya ini gulung-gulung di depan garasi gitu. Saya gini kan, saya juga kaget ya. Langsung dia tuh pegang kaki saya bawah itu langsung. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Saya juga kaget, waduh ini sembuh bener ini. Kaget betul. Cuaca hari itu cukup mendung. Gumpalan awan hitam mengepul di langit-langit Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Udara tanah Papua saat itu terasa sangat dingin. Komandan Pas Pampres yang juga ex-komandan Kopassus ke-32, Muhammad Hasan, tampak was-was. Perasaan itu juga dialami oleh rombongan Presiden Jokowi yang siap membelah belantara menyusuri jalan Trans Papua. Meski sudah diwanti-wanti akan situasi keamanan yang kurang kondusif di daerah itu, Presiden Jokowi tetap ngotot untuk meninjau jalan itu menggunakan motor trail.
Hasan yang besar dari Korps Komando Pasukan Khusus atau Kopassus mengerti bahwa jalur yang ia lalui bersama Jokowi merupakan jalur rawan akan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka. Pengalamannya saat beroperasi di Papua membuat Hasan sanggup memetakan daerah rawan OPM di sana. Situasi inilah yang membuatnya was-was dan sedikit cemas akan keselamatan Presiden Jokowi. Saya mengendarai kendaraan motor trail dengan Pak Jokowi dari Bamena ke Habema. Dan saya tahulah daerah itu karena saya pernah bertugas di Papua dan sangat rawan. Kata Hasan dalam acara peluncuran buku berjudul Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara pada Rabu 26 Juli 2023 petang. Namun meski sudah diperingatkan akan bahaya yang akan terjadi, Presiden Jokowi sudah bertekad bulat. Dia menaiki motor trail berwarna hitam dengan plat nomor RI1. Saya hanya ingin pastikan jalan yang dibangun benar-benar ada. Jangan sampai hanya di groundbreaking, jalannya nggak ada, kata Jokowi kepada ex-Kapolri Tito Karnavian dan ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio. Apa yang ditakuti Komandan Pas Pampres itu pun terjadi. Jokowi memakai helm dan jaket berwarna coklat, lalu menghidupkan mesin motornya. Hari bersejarah itu tepat pada Rabu 10 Mei 2017 lalu. Kepala negara pun mengendarai motor trail berjenis Kawasaki menyusuri jalan sepanjang 7 km yang tengah dibangun. Presiden didampingi ex-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono. Selain ketiga tokoh penting itu, Jokowi juga didampingi oleh tim pengaman Presiden atau Pas Pampres. Kalau naik motor, kelihatan jelas kesulitannya. Itu baru naik. Coba bayangkan yang membangun. Kita ini kan coba melihat di lapangan, ujar Jokowi. Namun Hasan menuturkan, Jokowi yakin dengan pengamanan Pas Pampres. Bapak yakin dengan kami. Akhirnya kegiatan terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Walaupun kami was-wasnya sampai ke ubun-ubun, tutur ex-Komandan Jenderal Kopassus itu. Itu merupakan salah satu cerita menarik Hasan selama menjadi ajudan Jokowi. Beberapa kisah lain ia tuliskan dalam buku berjudul Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara terbitan Kompas Gramedia. Buku itu bisa terbit karena salah satu faktornya Hasan sendiri rajin mencatat selama ia menjadi Komandan Grup A Pas Pampres. Meski aksi itu terbilang sangat berbahaya, Jokowi mengaku sempat melorot dari jok pengemudi saat menyusuri jalan itu akibat telat memindahkan gigi motor tersebut. Ada 2 kali saya melorot, telat memindahkan gigi. Harusnya pindah ke gigi 1 tapi telat, kata Jokowi. Jokowi bercerita jalan yang dilewatinya memiliki kesulitan untuk dilintasi. Alasannya karena tanahnya tak rata dan jalur yang naik turun membuat dirinya berguncang saat sedang mengendarai motor trail. Ketika ditanyakan apakah dirinya memakai rompi anti peluru, Jokowi menyatakan dirinya tak memakai rompi anti peluru saat mengendarai motor trail. Padahal menurut dia, jalur tersebut merupakan jalur yang biasa dilalui organisasi Papua Merdeka. Tiap 100 meter ada yang menjaga, jadi aman, ujar Jokowi. Sedangkan Ibu Iriana, kata Jokowi, mengikutinya di belakang iring-iringan sepeda motor dengan menaiki mobil. Menurut Jokowi, jalur Trans Papua harus dibangun oleh TNI. Sebabnya,
karena jalur itu rawan oleh kelompok OPM sehingga memang harus dibangun oleh TNI. Keterlibatan TNI ini memang dirasa sangat diperlukan. Dengan medan yang berada pada ketinggian sekira 3.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan peranan mereka sangat krusial. Adapun ruas jalan yang disusuri oleh Presiden beserta rombongan merupakan salah satu ruas dari sekitar 4.300 km Trans Papua yang sedang dalam proses pembangunan kala itu. Panjang 3.800 km sudah berhasil dibuka oleh TNI dan saat ini seluruh ruas jalan sudah terbuka dan dapat dilalui. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Duga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Duga, Bapak nanti akan kaget. Loh, kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Duga. Saya mau ke Kabupaten Duga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Saya mau terbang ke sana. Betul, saya terbang ke sana naik helikopter karena memang nggak ada jalan daratnya. Saya naik heli. Saya ke Jayapura, dari Jayapura ke Wamena, dari Wamena baru naik heli ke Duga. Ada yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kau rugi. Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu, gitu loh, ilmu kehidupan. Ini boleh dikutip, Pak? Boleh. Fair. Ilmu kehidupan. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Anies lebih baik daripada Jokowi. Oke, mari kita bandingkan. Kita mulai dari perjalanan politik Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi pernah menjabat jadi wali kota, pernah menjabat jadi gubernur DKI Jakarta, dan terakhir menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Sedangkan perjalanan politik Anies pernah menjabat jadi gubernur DKI Jakarta 1 periode. Dia jadi menteri cuma 2 tahun lalu dipecat. Yang terakhir dia nyapres dan gagal. Tapi sebelum nyapres, Anies pernah ngomong seperti ini. Ketika itu syaratnya, kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga, tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Mencela-mencela kan Anies. Jadi gimana? Masih mau membandingkan Pak Jokowi sama Anies? Pak Jokowi sekarang menjabat jadi Dewan Pengarah di Danantara, Dewan Pembina di PSI, dan penasihat di Bloomberg. Sedangkan Anies nganggur. Terakhir, saat Pak Jokowi menjabat jadi gubernur di Jakarta, tingkat kepuasan publik sebanyak 73%. Sedangkan Anies saat menjabat jadi gubernur DKI Jakarta, cuman 51%. Itu pun yang nggak puas. Jadi gimana? Masih bilang Anies lebih baik daripada Jokowi?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Saya yakin bahwa ada kepentingan di balik ini. Pertama, menjatuhkan harkat martabat beliau sebagai mantan presiden. Yang kedua, mungkin ya bisa saja, saya tidak mendahului, kemungkinan agenda politik ada di balik ini. Ini yang perlu diwaspadai oleh negara. Kalau tergiring dengan ini tadi, bisa nanti terjadi instabilitas. Jangan bilang atas nama rakyat yang mana. Ingat, NKRI, jangan pecah belah. Siapapun yang memecah belah NKRI, patut untuk dimusnahkan dari Republik Indonesia ini. Wajar dan manusiawi. Sekuat-kuatnya Pak Jokowi, dia masih punya iman, masih punya nurani. Dengan apa yang bergulir tidak sesuai dengan fakta alam pikirannya. Wajar kalau dia sakit hati kepikiran. Dan kalau dikatakan oleh beliau kan sudah memimpin negara ya. Pasti tahulah ini bau politiknya kental atau tidak, dia pasti lebih tahulah ya. Kemudian dia akan membuktikan pengadilan suatu langkah yang bijak ya, supaya ini tidak bergulir terus. Dan menurut saya kalau ada agenda politik, ini warning kepada negara. Seorang mantan presiden sudah menyampaikan itu warning. Tidak penting intelijen turun untuk mencermati ini, untuk melihat ini, untuk memverifikasi ini. Jangan lagi buat carut marut di negara kita. Jangan buat instabilitas di negara kita. Segera saja bergulir untuk membuktikan kehadapan hukum, kehadapan umum, kehadapan negara, bahwa persoalan ini jangan ditarik-tarik ke hal yang tidak penting, justru merusak tatanan negara Republik Indonesia. Oke guys, jadi seperti itu ya cerita-cerita mengenai kesaktian Pak Jokowi ya, termasuk Pak Jokowi sendiri yang mengakui bahwa memang dirinya sakti ya. Ya walaupun seperti itu, tapi memang itu kayaknya adalah bukti kesaktian Pak Jokowi gitu guys, dimana memang orangnya tulus. Sehingga ada orang-orang masyarakat gitu misalnya ingin ketemu Pak Jokowi, beliau selalu melayani. Bahkan even anaknya sakit pun dia juga membantu dengan mendoakan gitu ya, tapi alhamdulillahnya anaknya pun sembuh gitu guys. Jadi kalau menurut kalian ini hal-hal yang memang menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu memang sakti dalam tanda kutip atau memang sakti yang lain-lainnya, menurut kalian bagaimana tuh? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!